Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Imam yang memimpin sholat Isya, Ketua Badan Takmir Masjid, para pegawai syara, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Isya, sholat tarawih, dan insya Allah sholat witir berjamaah di masjid yang sangat agung dan mulia, namanya Masjid Awal Fatul Mubin. Kita bersyukur pada malam hari ini tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Tahap 1 bulan Ramadan kita telah lewat, dan insya Allah kita besok masuk hari ke-13 kita puasa Ramadan. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita cukup banyak. Tentu cuman satu Allah minta kepada kita, tidak banyak. Bersyukur kepada Allah. Nanti syukur nikmat itu, satu adalah secara spontanitas kita ucapkan alhamdulillah. Syukur nikmat yang kedua adalah dengan gerakan sholat. Jadi bergerak, lisan bergerak, tangan bergerak, bahkan kita naik turun ruku dan sujud, itu adalah bagian rasa ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala berupa syukur. Syukur yang ketiga adalah dengan qalbun, dengan hati. Rata-rata orang berpuasa itu wujud kelihatan rasa syukurnya. Memang puasa tidak kelihatan, tapi kelihatannya itu adalah di sholatnya. Apalagi sholat tarawih. Sholat tarawih identik dengan orang ngantuk, capek. Jangankan ngantuk, tidur pun dapat pahala, apalagi cuma ngantuk. Karena Bapak Ibu sekalian, tentu di Ramadan ini tidak semua orang yang bisa bertemu dengan Ramadan. Ada 3 kejadian. Kejadian yang pertama adalah kejadian di Lolak. Satu keluarga mau ke Gorontalo, mau puasa pertama di Gorontalo, bertemu sanak keluarganya. Mereka senang gembira. Ketika sampai di Lolak, mobilnya tabrakan dan meninggal dunia. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua terjadi di Jawa Barat. 20 mobil mau ke Jawa Barat, mau pulang, mudik, tabrak beruntun, rata-rata yang di mobil mati semua. Dan yang ketiga, kejadian yang di hari kemarin terjadi di Bogor, terjadi di Depok. Banjir bandang yang cukup luar biasa, yang memakan korban jiwa yang cukup banyak, harta. Maka di Manado kita sangat bersyukur, walaupun hujan yang kita khawatir akan terjadi banjir, tapi insya Allah, alhamdulillah sampai detik ini tidak ada terjadi banjir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentu kita bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita sekalian. Tentang puasa, orang sudah tahu tentang puasa. Tentang Ramadan, hari-hari kita dengar tentang Ramadan. Maka saya mengambil satu petik ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Siapakah yang Allah panggil ini? Apakah dia hanya imannya tinggal 1%? Apa imannya 20%? Apa imannya 50%, 100%? Maka ayat Al-Quran ini menggambarkan bahwa Allah tidak memilih siapa. Dia berdosa pun
tapi dia mau ingin tobat di Ramadan, dan dia bermohon, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan dia, doa dia diijabah oleh Allah. Allah tidak memilih dia imannya banyak atau sedikit. Sudah ada kejadian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ajudannya Nabi Sulaiman. Sebelum jadi ajudan, semua maksiat dia lakukan. Tidak ada maksiat yang lolos, semua dilakukan. Tapi dia tanya kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah Sulaiman, apakah dengan dosa-dosaku, dengan banyak maksiat yang aku lakukan, apakah Allah akan mengampuni dosaku? Apa Nabi Sulaiman katakan? Sesungguhnya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di saat itulah dia nyatakan kepada Nabi Sulaiman, aku mau bertobat. Dan dia salah satu penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang kedua di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu. Dia bukan soleh. Dia pemabuk. Namanya Nu'aim. Hari-hari dia mabuk. Hari-hari dia tipu Nabi. Hari-hari dia bikin bodoh ke Nabi. Tapi orang yang pernah membuat hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gembira dan senang adalah Nu'aim. Sampai saking gembiranya Nabi, tidak pernah Nabi tertawa kelihatan giginya. Hanya Nu'aim lah sang penipu Nabi, ya, sang pemabuk, yang kemudian dalam sejarah riwayat dia 50 kali mabuk. Setiap dia mabuk, Nabi cambuk dia. Setiap ulang dia mabuk, Nabi cambuk dia. Terakhir sampai 50 kali Nabi cambuk sama dia. Akhirnya dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mau berhenti mabuk dan saya mau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tersebut dicatat dia masuk surga bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita ini, setiap Ramadan kita puasa, kita sholat tarawih, sedangkan orang berdosa Allah ampuni, sedang Allah ampuni orang yang selalu maksiat, tapi dengan janji dia tidak akan mengulangi lagi terhadap maksiat itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus orang yang berpuasa ada satu pintu yang harus dia masuk, pintu surga. Yang tidak boleh orang lain masuk selain dia lapar dan haus siang hari. Selain dia sabar di siang hari. Selain dia berdiri sholat malamnya, dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga namanya itu adalah Ar-Rayyan. Hanya orang-orang yang berpuasa yang diizinkan masuk dalam pintu itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bergembira hanya 13 jam kita puasa. 13 jam. Tapi kalau di Skotlandia, di Eropa 18 sampai 20 jam. Kalau dia musim semi, kalau dia musim panas 18 jam. Kalau dia musim dingin 20 jam. Matahari 5 menit dia lihat baru dia masuk ulang itu matahari. Makanya orang-orang Eropa datang ke Indonesia yang berjemur. Dia pada orang mau berjemur karena itu sumber vitamin D yang masuk pada tubuh kita. Kita dapat matahari terendam sendiri pakai payung. Padahal itu Allah kasih gratis vitamin D. Di sana mahal. Dari Eropa mau kemari kurang lebih 35 juta mau berjemur. Mau berjemur saja 35 juta. Belum hotel, belum makan minum dan lain sebagainya. Maka Allah memberikan keberkahan kepada kita orang Indonesia, tepat berada di garis khatulistiwa, sehari-hari kita melihat matahari. Ya kurang lebih 10 jam sampai 9 jam kita melihat matahari panas. Dan ini satu kesyukuran kepada kita, orang-orang yang berada di Indonesia. Terakhir, ada 3 jenis manusia yang Allah cintai. Dan itu berada pada orang-orang yang rizkinya lapang. Rizkinya banyak. Pagi masuk,
siang masuk rezeki, sore masuk, malam masuk, maka ini dikategorikan orang-orang yang rezekinya lapang. Tetapi walaupun dia orang rezekinya lapang, dia tidak butuh. Rezekinya banyak, tapi kemudian dia rajin berinfak di jalan Allah, berinfak di masjid, taman pengajian, sekolah, kepada orang fakir dan miskin. Dan itu ada di bulan Ramadan. Kalau di bulan-bulan lain kadang kurang mulia, tapi kalau di bulan Ramadan pasti orang-orang yang punya duit, bukannya uang, pasti datang untuk berinfak di jalan Allah. Ini manusia yang dicintai Allah pertama. Yang kedua, manusia yang dicintai Allah yang kedua adalah iwad darrah. Kalau bahasa Manado, iwad darrah itu kandas, Pak. Kadot, kandas, ayat, ya. Satu hari nggak dapat apa-apa, sekalian di pasar, tapi nggak dapat apa-apa, cuma keluar dia. Rezekinya sempit. Tetapi dia dicintai Allah karena dia punya niat. Kalau kita dapat wal-kaziminal ghaiz, yaitu orang yang mampu mengendalikan amarah walaupun kemudian dia punya kebenaran. Dia benar, sama salah. Wajar kita memarah pada dia. Tapi di bulan Ramadan dia mampu mengendalikan amarah itu. Wal kaziminal ghaiz. Luar biasa. Yang keempat, yang terakhir yang Allah cintai, wal afina anin nas. Ini orang ini kadang mudahnya orang begini. Dia bersalah, tapi dia minta maaf. Maaf kita salah, padahal dia benar. Baru kemudian ketika ada orang yang memiliki kesalahan sama dia datang minta maaf. Maaf ya, walaupun terang dua kasih yang ini nana marah pak kita, tetap kita mau kasih tangan kita minta maaf. Karena dia takut memboleh 3 hari ini baku marah. 1 jam baku marah dia datang dia minta maaf. Ini orang yang Allah cintai. Penghujung ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Yuhibbu ahabba. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan dan kebajikan tadi. Dan ini ada di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Ya, marilah kita jaga puasa kita, Bapak Ibu sekalian. Allah ridha kepada kita puasa genap. Dan tidak ada puasa setengah hari. Tidak ada puasa 3 hari. Ya, kita yang penting kita sepuasa, kita 3 hari. Tidak, bukan seperti itu. Orang tersebut kata Nabi, amin sa'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal atas. Orang ini tidak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan haus. Kita semua bersyukur Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita bukan hanya dihapus dosa. Sama dengan penghapus, mau hapus masih ada bekas kan? Penghapus. Tapi penghapus dosa Allah katakan itu hilang jejaknya. Ditambah dengan fitrah. Bayangkan, kita hapus dosa, so ampuni dosa, kemudian jadi fitrah. Jadi fitri. Seperti apa bayi yang baru dilahirkan tidak tanpa dosa. Itulah orang-orang yang meraih kemenangan Idul Fitri, orang yang puasa dari awal sampai di akhir puasa Ramadan. Dan orang-orang ini Allah katakan dan Nabi SAW katakan orang-orang ini adalah orang yang mendapatkan ridha Allah dan orang-orang yang senantiasa diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya. Saya kira itu demikian ceramah singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya ceramah singkat ini, dan insya Allah kita saling mengingatkan masih panjang perjalanan, masih ada kurang lebih 18 hari atau 17 hari yang kita akan lalui, dan jangan sampai